Kabupaten Pacitan berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, bagian barat daya dan merupakan daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, dan Wonogiri. Pacitan dari sisi perhubungan darat berada pada lalu lintas yang cukup ramai, yaitu jalur lalu lintas selatan Pulau Jawa, sehingga sangat potensial sebagai daerah penyangga roda perekonomian Jawa Timur. Berbagai fasilitas dan pelayanan umum untuk masyarakat tersedia di kota kecil ini. Taman kota yang menjadi tempat santai merupakan satu-satunya tempat hiburan untuk masyarakat Pacitan. Hiruk-pikuk lalu lintas kota Pacitan setiap harinya tidak menghilangkan rona awal wajah Pacitan. Keasrian, kenyamanan, dan ketenangan tetap terjaga dan terpelihara dengan indah. Selain itu, fasilitas-fasilitas lain seperti masjid yang digunakan sebagai sarana spiritual atau sarana mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, terminal bis sebagai sarana perhubungan darat antar kota maupun antar provinsi masih terjaga kebersihannya. Adanya pasar sebagai pusat untuk mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari, mencerminkan adanya masyarakat madani yang berperadaban, adanya persatuan antar kelompok di masyarakat, serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan. Dari segi pariwisata, Kabupaten Pacitan menyuguhkan bentangan alam yang sangat indah seperti pantai dan goa. Sehingga, tidak heran jika Kabupaten Pacitan mendapatkan julukan sebagai Kota 1001 Goa dan Pacitan Paradise of Java. Bahkan pemandangan alam berupa pantai sangat terkenal di halayak luas, sehingga penikmat keindahan alam dijadikan sasaran utama pemerintah Pacitan dalam rangka memperkenalkan Kabupaten Pacitan dan meningkatkan kualitas pemeliharaannya. Potensi sumber daya alam laut tidak kalah menjanjikan dalam rangka menyumbang bagi perekonomian dan kesejahteraan warga Kabupaten Pacitan. Namun, di tengah kekayaan alam yang subur serta berbagai potensi yang ada, masih terlihat kemiskinan mewarnai kehidupan masyarakat Pacitan. Salah satunya adalah Sobi. Bapak yang berumur 46 tahun ini harus mengalami nasib yang kurang beruntung. Tidak seperti masyarakat pada umumnya, hari-hari Sobi dihabiskan dengan berdiam diri di rumah, dengan kedua kakinya terikat. Pasung. Ya, inilah sebuah istilah yang menggambarkan bagaimana keadaan Sobi sekarang. Iki salah setunggaling warga kula ingkang sakit, urutan saking basireng ibuke ngantos niki si Sobi sakit sampun kirang langkungipun 13 tahun, Pak. Yang disebabkan oleh karena faktor ekonomi, terus mungkin mitos-mitos dari orang tua dulu keturunan. Ngoten niku Pak niki. Dadose si Sobi niki saeniki nggih ngoten niku posisine. Sakit Pak. Nah, mulai sakit Sobi ini sejak tamat sekolah atau belum tamat sekolah kelas 3 sanawiyah. Jadi kelas 3 sanawiyah niku pun boten anu meleh. Nggih ngeten iki posisine. Si Sobine sakniki, Pak. Ngoten iki. Inilah keadaan rumah Sobi yang sebenarnya. Rumah yang jauh dari standar bangunan yang layak huni, apalagi memenuhi standar kesehatan. Rumah
yang hanya beralaskan tanah dan berdinding anyaman bambu. Sungguh ironis memang, di tengah-tengah gencarnya pemerintah mempromosikan kekayaan alam Kota Pacitan, namun masih terselip kisah pilu seorang Sobi, yang bahkan untuk makan dan minum harus ditanggung oleh warga lain. Pak Bejo inilah salah satunya. Bapak Ketua RW setempat inilah yang biasanya merawat Sobi seperti memberi makan serta keperluan lainnya. Soal makan dibantu oleh warga Pak sebagian selain saya. Niku dadose mengke pundi sing carane kesempatan nyukani makanan niku. Dadose si Sobi niku dados tanggung jawabnya masyarakat kados lingkungan intine. Dadi mengke masalah mangan niku sebagian nggih nyukani, sebagian nggih napas kober namung ngoten. Dados niki kakake napa nggih sakit. Nggih sakite nggih modele nggih ngeten niki, Pak. Nah, dadose mengke si Saman niku ra jarang nek cara ngekek Sobi niku makanan, Pak. Dadi si istilah sing cara anu ning rukun Sobi sak anu ngoten niku nggih mengke sing potong rambut wonten piyambak, Pak. Dadi mengke nggih mboten setiap hari dimandikan niku mboten tapi tetep enten, Pak niku, Pak. Meskipun dengan kemampuan ekonomi yang rendah dan dengan pengetahuan yang kurang akan dunia kesehatan, pihak keluarga juga selalu berusaha untuk mengobati Sobi. Dari mulai pengobatan medis sampai ke paranormal telah dijalani. Namun, hasilnya tetap sia-sia. Bukan menjadi seorang yang normal, Sobi justru dikucilkan oleh masyarakat karena kondisinya yang demikian dan kerap mengganggu warga sekitar. Nah, ini dari permintaan keluarga sendiri, Pak. Sobi mintanya dipasung seperti itu agar tidak meresahkan masyarakat, Pak. Dulu pernah terjadi niku masalah makanan. Makanan itu sering dicuri, Pak. Jadi sebagai pihak perempuan niku nggih ajrih ngoten lho. Niku nggih purun ganggu teng perempuan ngoten lho. Dadose sakniki Sobi ngoten kene niku. Ngoten. Dadi mengke enten napa panganan napa ngoten pas piyantune mboten anu dipendet. Nggih nek namung dipendet mboten napa-napa, Pak. Tapi posisi tangan dimasukkan ke dalam makanan atau sayur kan yang punya itu juga nggak mungkin toh, Pak. Ya. Peran serta masyarakat luas sangat dibutuhkan untuk menanggulangi masalah seperti ini. Karena dukungan dari masyarakatlah yang bisa menguatkan Sobi untuk menjalani kehidupannya. Pisan yang ngaman ke lingkungan ini ku yang bahayani meskipun khususnya keluarga, jadi dari pihak keluarga orang tua terusnya untuk yang berwajib ya, sudah menyerahkan cek. Hal ini seharusnya menjadi PR bersama bagi lembaga atau instansi terkait. Karena Sobi dan keluarganya termasuk orang dengan gangguan jiwa atau yang bisa dikatakan dengan ODGJ yang seharusnya dikategorikan sebagai PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kita bisa menyimpulkan bahwa saudara Sobi telah mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa ini diantaranya ada schizofrenia, gangguan mental, kecemasan, dan depresi. Yang dialami saudara Sobi ini adalah schizofrenia yang terjadi pada saat dia masih duduk di bangku SMP. Jadi untuk kasus seperti ini harus diperlukan pengobatan jangka panjang dan harus didukung oleh dukungan keluarga secara emosional maupun sosial.
Pada kejadian ini, kita tidak bisa mengharapkan kesembuhan 100% dari si pasien tersebut. Yang kita butuhkan adalah kita bisa mengontrol emosi, perilaku, dan juga kehidupan si pasien tersebut agar bisa melalui kehidupan yang optimal untuk menjalani hari-harinya seperti sedia kala atau seperti orang-orang yang tidak memerlukan pengobatan jangka panjang.